Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang pada hebat. Gimana nih? Hari ini apakah kalian sudah siap untuk belajarnya? Mudah-mudahan kalian selalu siap untuk belajar ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, seperti biasa, masih dengan Bapak di sini, Bapak Sofi Buldan Ansori, Guru SDN 1 Sukamerang, kelas 3. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu masih mengenai tentang hak dan kewajibanku, tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Lalu, apa tujuan pembelajaran kita nih hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks, kalian bisa mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati kegiatan sehari-hari, kalian bisa menceritakan pengalaman tentang pelaksanaan kewajiban dan hak anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca masalah pada teks, kalian bisa mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang keempat, setelah mengidentifikasi saran dari masalah yang ada, kalian dapat menuliskan saran penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan kewajiban dan hak dalam keluarga. Yang kelima, dengan membaca teks, kalian dapat menyebutkan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Yang keenam, dengan mengetahui bentuk aktivitas istirahat, kalian dapat menceritakan salah satu bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Lalu yang terakhir, dengan menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari, kalian dapat mensyukuri atas apa yang telah mereka miliki, serta memiliki pemahaman akan kewajiban dan haknya sebagai makhluk Tuhan. Cukup lumayan banyak ya. Ada 7 tujuan kita hari ini. Oleh karena itu, kalian tetap fokus untuk belajarnya. Sekali lagi, Bapak minta kalian fokus dan konsentrasi. Oke, kita lanjut ya. Amati gambar berikut ini. Nih, kalian suruh mengamati gambar ya. Gambar tersebut menunjukkan beberapa keadaan atau situasi. Gambar apa saja ya kira-kira? Nah, ini kira-kira nih gambar ini berarti keadaannya apa? Gambar ini keadaannya ada angin kencang ya. Kemudian nih gambar ini keadaannya gimana nih? Ya, hujan. Lalu gambar ini bisa dikatakan keadaannya panas ya, karena ada terik matahari. Lalu ini keadaannya pada malam hari ya. Dari keempat gambar ini nih, apakah mereka itu layak tidak gitu kan? Pantas tidak menggunakan pakaian seragam sekolah. Ada angin, memakai pakaian seragam sekolah. Hujan, memakai pakaian seragam sekolah.
panas pakai pakaian seragam sekolah. Dan malam juga pun memakai pakaian seragam sekolah. Pakaian itu memang penting kan bagi kita, tapi di sini bukan pada tempatnya nih ya. Jadi gimana? Nah, dari keempat gambar ini ya, bahwa manusia ini sangat membutuhkan pakaian. Dan pakaian harus dipakai sesuai dengan keadaan. Jadi jangan mentang-mentang ya pakaiannya itu misalkan bagus, pakaian seragam kalian dipakai saat hujan, dipakai saat malam, dipakai lagi. Kemudian saat matahari terik dipakai terus. Jadi masing-masing itu selalu kalian pakai. Itu tidak boleh ya. Karena apa? Masing-masing pakaian ada pada tempat dan waktunya ya. Jangan mentang-mentang bajunya bagus ya, pakai terus, tidak boleh ya. Nah, seperti digambar di sini. Di sini emang betul pakaian itu bisa melindungi kita ya. Tapi gimana? Tapi kurang tepat nih dalam keadaannya. Biasanya seragam itu kan dipakai pada saat mau sekolah ya. Kalau di rumah, wah, tidak usah pakai seragam lah. Kalau di rumah cukup aja pakai baju santai tapi sopan. Nah, contoh seperti waktu ada angin kencang ini nih. Kita membutuhkan pakaian yang agak tebal ya. Supaya apa? Tidak kedinginan. Atau saat hujan, kita perlu juga memakai jaket. Supaya tidak kedinginan. Atau saat matahari terik, memakai pakaian yang tipis ya. Tidak terlalu tebal. Dan saat malam hari kita bisa memakai pakaian yang tebal ya. Supaya tidak kedinginan. Maksudnya apa? Maksudnya pakaian disesuaikan dengan keadaan atau cuaca ya. Jadi kita itu hanya ada dua nih cuaca itu. Ada panas, ada dingin ya atau hujan. Jadi bagaimana nih cara berpakaian saat musim hujan, saat musim panas bagaimana nih gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang hanya pakaiannya bagus dipakai terus, itu tidak baik. Meskipun itu betul ya, betul sangat dibutuhkan oleh manusia untuk melindungi dirinya ya. Jadi kita itu memakai pakaian itu untuk melindungi diri kita, terutama kulit kan, kulit kita, atau dari ya melindungi diri kita itu dari cuaca ataupun dari makhluk hidup seperti serangga. Nih kan kebayang kan kalau tidak berpakaian misalkan, dari keempat ini tidak berpakaian misalkan, oh itu akan merugikan diri kita sendiri ya. Jadi oleh karena itu kalian pakai pakaian yang pantas sesuai dengan keadaan ya. Lalu apa sih pentingnya pakaian? Wah, jelas sekali kan? Pakaian sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena pakaian itu mempunyai fungsi. Jadi ada fungsinya nih pakaian itu. Yang pertama, melindungi tubuh kita kan, bisa dari cuaca ataupun dari makhluk hidup ya. Yang kedua, menutupi bagian tubuh kita itu yang tidak layak dilihat orang lain. Ya, tubuh-tubuh bagian dalam kita kan tidak layak dilihat oleh orang lain ya, kecuali orang gila. Kalau orang gila kan tidak berpakaian juga kan kelihatannya gimana nih, kalau orang gila tidak berpakaian kan kurang pantas ya. Ya, jadi menutupi bagian tubuh yang tidak layak dilihat orang lain, terutama aurat kita gitu kan. Itu wajib. Karena apa? Dengan berpakaian itu kan kita terlihat sopannya, terlihat gagahnya, terlihat cantiknya kan dengan berpakaian. Kalau tidak berpakaian kan, wah itu lain lagi ya. Kelihatannya, ya kalau tidak berpakaian kelihatannya apa? Kelihatannya itu jelek sekali ya. Kemudian fungsi pakaian yang ketiga, merasakan kenyamanan kepada pemakainya. Coba saja kalian mau renang pakai seragam, kan tidak nyaman kan? Atau misalkan mau tidur misalkan pakai apa? Pakai seragam, itu kan tidak nyaman juga ya. Tapi harus gimana? Harus nyaman kepada pemakainya, kepada kita yang memakai. Waktu santai, pakaian santai, itu kan nyaman dilihatnya. Mau ke kondangan, pakai pakaian kondangan, itu nyaman dilihatnya ya, atau nyaman dirasakan oleh pemakainya. Kemudian yang keempat,
mengurangi tingkat resiko selama kegiatan, ya. Artinya ini apa? Artinya kita bisa meminimalisir ini ya, meminimalisir ya tuh ya. Jadi mengurangi nih, misalkan saat olahraga kita berpakaian kan terik matahari panas bisa melindungi kulit kita gitu kan. Coba saja kalian misalkan dengan berpakaian dan tidak berpakaian kalian panas-panasan. Wah, itu kan ke kulit kita itu gimana gitu kan. Sangat panas sekali ya. Nah, ini fungsi pakaian. Jadi ada 4 ya. Melindungi tubuh, menutupi bagian tubuh, kemudian merasakan kenyamanan kepada pemakainya, lalu mengurangi tingkat resiko selama kegiatan. Lalu di sini manusia diwajibkan untuk berpakaian karena manusia tidak memiliki pelindung diri secara langsung ya. Kita kan hanya punya kulit saja. Berbeda dengan hewan. Seperti domba nih punya bulunya yang tebal ya. Atau kulit keras seperti buaya. Lihat aja sih buaya tidak berpakaian. Domba tidak berpakaian ya. Buaya atau tungau ya. Tungau itu semacam serangga ya. Lihat aja serangga yang keras-keras itu kan kulitnya itu. Jadi perbedaan kita dengan makhluk yang lain karena kita itu makhluk yang mempunyai akal yang sangat cerdas, otomatis harus memiliki pakaian untuk melindungi diri kita ya. Jadi kalau manusia tidak berpakaian itu berarti manusia itu masih di bawah binatang ya. Makanya pakaian juga harus pakaian yang benar-benar rapi ya. Benar rapi, sopan, itu terutama sopan itu ya. Sopan ya. Jadi kalau misalkan mau ke tamu harus sopan atau ke orang lain harus sopan, apalagi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala harus sopan ya berpakaiannya. Mau sholat misalkan pakai kaos oblong kalau laki-laki itu gak baik ya. Atau perempuan misalkan berpakaian pakai mukena tapi mukenanya kotor itu juga tidak sopan ya. Jadi sekali lagi kita itu diwajibkan berpakaian itu karena kita itu tidak memiliki pelindung diri secara langsung ya. Jadi diwajibkan kita itu berpakaian bagi orang-orang yang waras atau tidak gila nih. Kecuali orang gila. Kalau orang gila kan lihat aja di jalanan. Banyak orang gila kan tidak punya pakaian ya itu. Kita lanjutkan ya. Lalu apa sih kewajiban dan hak dalam berpakaian? Kita itu kan ya. Kewajiban dan hak kita itu dalam berpakaian itu apa saja sih? Masih ingat kan? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Sedangkan hak adalah sesuatu yang harus didapatkan ya. Jadi ada yang harus dilaksanakan, ada yang harus kita terima. Kalau yang harus dilaksanakan adalah kewajiban dan kalau yang harus kita terima adalah hak ya. Contoh misalkan kewajiban dalam berpakaian. 1, mencuci pakaian. Pakaian itu wajib dicuci. Tidak boleh kotor ya. Karena kalau kotor tidak akan merasa nyaman ya. Itu kewajiban kita nih terhadap pakaian. Yang kedua, merapikan pakaian ya. Awas, jangan langsung cuci gebrus misalkan kena lemari, itu gak baik ya, tapi harus dirapikan. Dijemur dulu, lalu disetrika supaya rapi, supaya enak dipandang kalau dipakai. Kemudian yang ketiga, menjaga pakaian kita supaya tidak kotor, kemudian tidak robek ya. Harus jaga pakaian kita itu. Lalu yang keempat, memakai pakaian sesuai dengan keadaan alam atau lingkungan ya. Lihat keadaan alam nih di sini misalkan musim hujan. Musim hujan kan jangan pakai kaos sarang saja atau pakai baju tipis. Musim hujan pakai baju yang hangat atau di lingkungan. Di lingkungan juga sama. Lihat lingkungan sekitar. Kalau lingkungan sekitarnya misalkan contoh pesantren harus perempuan menutupi auratnya ya. Itu laki-laki menutupi auratnya. Jangan di pesantren misalkan kalau laki-laki pakai kolor saja ya. Kalau perempuan misalkan tidak di hijab atau misalkan pakai lekmong ya. Kalau orang Sunda ngomong seperti itu. Jadi masing-masing itu kita itu memakai pakaian itu harus sesuai dengan keadaan alam atau lingkungan. Lalu apa saja nih hak dalam berpakaian? Hak yang dalam berpakaian apa saja? Yang pertama, memiliki pakaian. Kita hak kan memiliki pakaian. Kalian berhak memiliki pakaian pemberian dari orang
tua, ya. Berhak itu kalian, ya. Misalkan kalau tidak dibeli pakaian, protes, Kak, Mama atau Kak, Ayah, ya beliin pakaian yang layak, ya. Tidak usah mahal, tapi yang penting sopan, ya. Percuma mahal kalau tidak sopan, itu kan tidak baik, ya. Itu. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang nyaman. Nah, ini kan hak kita itu. Ada pakaiannya, tapi dipakai tidak nyaman. Itu ada kan. Pakai pakaian yang nyaman saja, ya. Kemudian memakai pakaian yang bisa melindungi dari situasi alam, ya. Itu memakai pakaiannya itu. Jadi hak kita dalam berpakaian itu seperti itu, hak pakaian itu seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang misalkan tubuh kuat, wah sembarangan saja memakai pakaian sehingga bisa menimbulkan penyakit. Ingat ya, apalagi musim sekarang, musim pandemi ini harus benar-benar dijaga ya. Dijaga kesehatannya dalam berpakaian. Keluar rumah, begitu masuk rumah, ganti, cuci bajunya. Itu kewajiban kalian ya, cuci bajunya. Ya, jadi sekali lagi kewajiban dan hak dalam berpakaian itu untuk kewajibannya itu mencuci, merapikan, menjaga dan memakai pakaian sesuai dengan keadaan alam dan lingkungan. Sedangkan haknya itu memilikinya, memakainya, lalu yang bisa melindungi dari situasi alam. Ya, kita lanjutkan. Lalu sekarang kita akan mencoba membaca sebuah teks ya. Nah, ini gambar apa? Macam-macam pakaian kan. Di sini ada celana, rok, topi, baju tidur, baju olahraga, seragam, ya, sweater, gaun, ya. Kemudian kaos sangsang, ya, kaos dalam itu kan, kaos kaki, ya, topi, sepatu dan lain sebagainya. Ya, kita coba baca ya. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Dia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti juga memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti sangat bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Ya, ini. Nah, dari bacaan teks ini, kita akan mencoba untuk mempelajari menuliskan informasi dari sebuah teks ya. Jadi informasi apa saja nih yang terdapat dalam sebuah teks ya. Contoh di sini informasi mengenai kewajiban dan hak ya. Tadi teksnya sudah, lalu apa saja nih kewajiban dan haknya? Nah, ini contoh ya. Nomor satu misalkan Siti selalu melindungi tubuhnya. Itu kewajiban Siti kan? Kewajiban Siti melindungi tubuhnya. Lalu haknya apa? Haknya Siti melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi ya. Jadi ini haknya. Hak Siti itu yaitu melindungi tubuhnya itu dengan mengenakan pakaian yang rapi. Artinya memiliki pakaian yang rapi. Itu hak dari Siti. Nah, untuk kolom selanjutnya kalian tinggal tuliskan saja nanti di buku tugas ya. Sekali lagi, tuliskan untuk di buku tugas. Jawabannya semuanya ada di dalam sebuah teks ya. Jadi informasi apa ini? Informasi mengenai kewajiban dan hak. Ingat sekali lagi, kewajiban dan hak.
Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Hak itu sesuatu yang harus kita terima. Lihat saja ya di dalam teks. Kita lanjutkan belajarnya. Lalu apa saja nih kewajiban dan hak dalam berpakaian? Ya. Nah, kita itu harus bersyukur kepada Tuhan karena memiliki pakaian. Tidak semua orang nih memiliki pakaian yang layak. Oleh karena itu, kita harus menjalankan kewajiban kita dan hak kita dalam berpakaian. Tidak boleh berlebihan dalam berpakaian, melainkan harus sederhana. Pakaian juga dapat melindungi kita dari cuaca dan serangga. Bagaimana cara kalian merawat pakaian? Nah, ini kan. Kalian ini nanti dituliskan di buku tugas ya. Jadi kita itu harus benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Ya, artinya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Kita itu masih diberi kenikmatan untuk memiliki pakaian yang layak ya. Lihat, banyak orang yang tidak punya pakaian. Ada pakaian tapi compang-camping. Oleh karena itu, Bapak minta kalian harus pandai-pandai bersyukur. Ingat ya, orang yang pandai bersyukur itu nikmatnya akan ditambahkan. Percaya sama kata-kata yang Bapak lontarkan. Karena itu ada dalam Al-Quran kan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Harus benar-benar pandai kalian bersyukur ya. Karena apa? Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Tidak terhitung ya. Apakah kalian pernah dalam benak kalian tuh, ya Allah, terima kasih kau telah memberikanku pakaian. Ya, awas, pemberian pakaian itu dari Allah, tapi melewati orang lain, ya, melewati misalkan makhluk, ya, ibu, ayah, ya, was, ya. Jadi kita tuh harus benar-benar bersyukur ya kepada Allah, ya. Banyak orang yang tidak punya pakaian, compang-camping, lihat aja kalian di jalanan, anak jalanan pakaiannya gimana, ya. Oleh karena itu kita itu benar-benar harus bisa merawat pakaiannya, pakaian kita ya, pakaian kita harus bisa rawat. Kalau sudah tidak bisa dipakai, kalau sudah tidak terpakai, gimana? Sedekahin ya, sedekahin. Ingat, kalau terlalu banyak pakaian, sedekahin. Sedekahin kepada orang yang layak. Misalkan anak yatim piatu, ya. Kemudian anak-anak jalanan, lihat aja sedekahin ya. Ingat loh, orang yang bersedekah itu insya Allah ya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pandai-pandai bersedekah, pandai-pandai bersyukur, insya Allah kalian akan menjadi manusia yang benar-benar memiliki alat terpuji ya. Sekali lagi Bapak minta kalian itu selalu bersyukur, menjalankan kewajiban ya dan menerima hak kalian, kemudian pandai-pandai untuk bersedekah, membantu orang yang kesusahan ya. Itu baru beri Bapak yang keren-keren nih ya. Bapak percaya kalian akan mampu. Kita lanjutkan ya. Lalu di sini nih menuliskan kalimat saran ya. Menuliskan kalimat saran. Masih ingat kan saran? Saran itu apa? Saran itu solusi atau masukan kepada orang lain untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Itu saran. Ya, jadi saran itu solusi atau masukan. Lalu kalimat saran diawali dengan kata sebaiknya atau sebenarnya. Contoh nih, ini masalahnya ini nih. Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Ini masalahnya. Edo pulang kehujanan, baju seragamnya basah kuyup. Lalu gimana nih cara memberikan sarannya, solusinya atau masukannya? Nah ini sarannya. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi ya. Jadi kalau musim hujan itu bisa langsung pulang dan mandi supaya tidak masuk angin kan? Atau gini, seharusnya Edo menunggu sampai hujannya reda ya. Jadi bisa beberapa kemungkinan itu kan kalau saran itu. Jadi tidak fokus ya.
Tidak fokus hanya satu, bisa dua, bisa tiga ya. Terserah kalian, yang penting kalian bisa menuliskan kalimat syarat. Dengan cara gimana? Dengan cara diawali kata sebaiknya atau seharusnya ya. Sebaiknya Edo segera pulang dan mandi kalau musim hujan. Atau seharusnya Edo menunggu sampai hujan reda ya. Nah, nanti kan ada tugasnya, dilihat di buku tugasnya. Nah, lalu kita membaca teks kembali ya. Nah, perhatikan di sini. Judulnya istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran ya. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat ya. Nah, jadi dalam teks ini di sini ada kewajiban dan hak kita di rumah. Contoh kewajibannya di rumah membantu ibu ya. Membantu ibu kewajibannya seperti mengangkat pakaian dari jemuran ya. Nah, lalu membantu ibu di rumah mengangkat pakaian dari jemuran itu merupakan apa? Merupakan kewajiban di rumah kalian gitu ya. Lalu apa hak kita di rumah? Hak kita itu kalau sudah melakukan kewajiban atau melakukan kegiatan, kita itu bisa beristirahat. Ya, istirahat itu berhenti ya, berhenti melakukan kegiatan, itu istirahat. Jadi udah aja lah, berhenti dulu nih, istirahat dulu nih. Wah Pak, belajarnya capek nih, mau istirahat dulu? Boleh, silahkan istirahat dulu ya. Di pause dulu nih videonya, istirahat dulu. Udah segar, lanjut lagi, silahkan ya. Jadi misalkan kalau dalam teks ini cara beristirahatnya dengan cara apa? Tidur atau santai ya. Capek, santai dulu nih ya. Angin-angin gimana gitu kan, sambil duduk di kursi santai, atau mau tidur dengan cara tidur siang ya, atau misalkan mau dengan cara menyegarkan diri. Wah capek nih udah bantu ibu, mandi ah. Nah itu kan, mandi itu kan apa, hak tubuh kita supaya tubuh kita itu menjadi segar. Tujuan istirahat apa? Membuat tenang. Jadi kalau gini nih, kalau kalian misalkan sudah ya otak kalian sudah mumet itu kan, sudah capek, tutup kegiatan, istirahat dulu ya, supaya tenang. Kalau sudah tenang, dilanjut lagi ya. Nah, di sini Siti beristirahat dengan tidur. Tidur siang dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga dapat menyehatkan badan. Tidur siang juga dapat menenangkan pikiran. Coba saja kalau capek, tidur saja, tidur siang dulu lah. Nah, tidur siang kan baiknya itu setelah duhur ya, sekitar antara jam 12 sampai jam 2. Itu kalian wajib itu loh, tidur siang itu. Karena apa? Tidur siang itu bisa meningkatkan daya IQ kita ya. Karena apa? Dengan tidur siang tubuh akan kembali segar dan bersemangat ya. Awas, jangan misalkan tidur siangnya terlalu lama ya. Dari jam 1 sampai jam 4 misalkan ya. Itu tidak baik ya. Atau misalkan tidur siang memakai pakaian apa, seragam, itu juga tidak baik. Tapi harus tidur siangnya harus gimana nih? Tidur siang kita itu harus pakai yang santai. Itu kan kewajiban kita gitu kan. Ada kewajiban dan hak dalam tidur siang. Lanjut. Lalu bagaimana nih menuliskan cara beristirahat yang biasa dilakukan? Nah ini contoh ya. Contoh istirahat yang biasa Bapak lakukan itu, biasanya Bapak itu kalau misalkan lagi mumet atau gimana gitu kan, pikiran gak tenang, bisa beristirahat, bisa dengan tidur siang, mendengarkan musik, lalu jalan-jalan ya, dan olahraga itu kan supaya seger gitu kan. Nah ini cara yang biasa dilakukan ya, cara yang biasa dilakukan dalam beristirahat ya.
Nah, untuk tugasnya nanti kalian ada di buku tugasnya ya. Awas, makanya perhatikan. Lalu, cara menjaga kebugaran jasmani kita itu, ya, yang baik itu memulakan pola hidup sehat. Awas nih. Pola hidup sehat itu makan yang cukup, istirahat, ya, kemudian olahraga. Selain itu, untuk meningkatkan mempertahankan kebugaran jasmani perlu menghindari gaya hidup nih yang kurang baik supaya tidak mempengaruhi kesehatan sehingga tubuh selalu dalam keadaan sehat dan bugar. Contoh misalkan main terlalu lama itu kan gaya hidup yang kurang baik itu kan. Nah itu. Tubuh manusia itu tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki kemampuan kerja terbatas. Seseorang tidak akan mampu bekerja terus-menerus sepanjang hari tanpa berhenti. Kita itu bukan robot loh. Kita itu manusia. Robot juga kan ada istirahatnya, mesin juga ada istirahatnya. Manusia perlu istirahat banget ya. Jadi istirahat dulu, lanjutkan. Kelelahan, kenapa? Karena bisa menimbulkan kelelahan. Suatu indikator keterbatasan fungsi tubuh. Untuk itu istirahat sangat diperlukan supaya tubuh memiliki waktu untuk melakukan recovery atau pemulihan yang dapat bisa melakukan kerja kembali ya. Jadi kita itu kalau sudah capek istirahat, setelah istirahat nanti bisa segar lagi ya. Kenapa? Kegiatan kita itu benar-benar memakai tubuh kita itu fungsinya itu benar-benar dipakai dalam sebuah kegiatan. Lalu apa sih istirahat? Istirahat itu adalah santai, segarkan diri, diam, menganggur setelah melakukan aktivitas, serta melepaskan diri dari apapun yang membosankan, menyulitkan, atau menjengkelkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istirahat itu merupakan keadaan yang tenang, rileks tanpa tekanan emosional dan bebas dari kecemasan. Tenang, rileks itu istirahat, santai gitu kan. Kalau bahasa simpelnya. Istirahat itu keadaan di mana kegiatan jasmania menurun berakibat badan menjadi lebih segar. Lalu tidur salah satunya ya. Nah, tidur itu salah satunya ya. Karena apa? Karena tidur itu keadaan relatif tanpa sadar yang penuh ketenangan. Ya, jadi di sini ada siklus yang berulang-ulang itu dalam tidur itu. Jadi kalau misalkan kalian capek bisa ditidurin. Kenapa malam itu waktu tidur? Karena waktu untuk istirahat ya. Lalu tidur juga itu kan keadaan tidak sadar ya. Karena apa? Nah, karena reaksi kita terhadap lingkungan itu akan menurun dan dibangunkan lagi kalau kalau kita itu sudah sadar ya dengan rangsangan atau indera yang cukup ya. Tujuan tidur itu tidak jelas diketahui, namun tidur itu bisa diperlukan, sangat diperlukan yaitu untuk menjaga keseimbangan mental, emosional, psikologis, dan kesehatan ya. Jadi kalian nanti ceritakan kewajiban kalian saat waktu istirahat di tidur siang ya. Jadi kita itu benar-benar harus bisa menjaga diri kita ya, menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita, kebugaran kita. Dengan cara apa? Dengan cara tidur siang ya. Nah, mungkin belajar kita hari ini sudah selesai. Ya, Bapak harapkan kalian bisa paham dengan penjelasan dari video ini, walaupun ini cukup panjang nih videonya ini ya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya, memahaminya. Awas ya, tetap jaga kesehatan kalian lagi musim pandemi kayak gini. Jangan sampai kalian sakit ya. Bapak yakin kalian selalu belajar di rumah dengan baik bersama keluarga, orang tua, ya, kakak, atau saudara-saudara yang lainnya. Ya, mungkin itu dari Bapak. Mudah-mudahan kita belajar hari ini dapat barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan belajar kita ini adanya ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kelak nanti ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.